Bagaimana? Bapak kayaknya izin. Kita record nih. Oh, Kak. Oh, ini kenapa ini? Oke. Ada suara ini. Ini udah saya coret-coret. Ini kan juga yayasan ini sudah kemarin. Terus metode deret seragam, ya kan? Nah kemarin kan sudah ini sudah dilingkar ini karena pas tidak saya save, jadi hilang yang sudah saya coret-coret itu. Belum, Pak. Hah? Belum, Jen? Iya, belum, Pak. Minggu kemarin baru sampai contoh 7, Pak. Ini? Iya, Pak. Untuk contoh 8 belum dijelaskan, Pak. Pak cuma baru lingkar itu bilang lihat tabel dan sebagainya, tapi belum dijelaskan ininya, Pak. Oh. Iya, Pak. Catatannya juga contoh 7 saja, Pak. Baik, karena kita masih nanti harus mengenai materi ini nih. Nanti ini mana sih? Materi. Ya ini. Jadi kita nanti bicara mengenai ROR, metode rate of return bagaimana. Ya, tujuannya ini mahasiswa harus tahu rate of return ROR. Ini nanti kepakai terus itu dibahas waktu yang dari yang tabel yang dari saya juga kan juga ROR-nya berapa. Nah, ini di sini harus mampu menjelaskan konsep rate of return dengan beberapa variasinya, nanti variasi macam-macam itu. Masih mampu melakukan perhitungan rate of return dari suatu aliran kas, masih mampu menggunakan metode rate of return untuk menentukan kelayakan suatu alternatif investasi. Ya. Terus mahasiswa dapat menggunakan metode rate of return untuk memilih alternatif investasi. Nah, terus kemudian mahasiswa mampu melakukan pemilihan alternatif investasi dengan metode incremental ROR, jadi ROR tambahan maupun dengan metode lainnya. Jadi nanti, ini bagaimana menghitung ROR ya, dengan NPW net present worth ya, waktu sekarang. Ya, ini biar ada gambaran dulu. Ya, nanti ini NPW waktu net present worth. Nah, ini nanti harus sama dengan 0. Jadi pakai ada limitasinya. Ya. Nah ini equivalent uniform annual revenue dikurangi dengan equivalent uniform annual cost. Nah ini harus sama dengan 0. Nah ini nanti kita lihat grafik hubungan bagaimana NPW net present worth terhadap I maupun I bintang. Nah, terus nanti ada ROR yang dikenal dalam ekonomi teknik ya di sini ya, technical engineering itu ada internal rate of return, ya, ada external rate of return, ada explicit. Nah, ini jadi ini yang saya singgung. Nah, bagaimana menentukan interest rate atau I ya kalau kita memakai ekstrapolasi ya, yang ini kita dapat. Ya. Kemudian kita kan mencari interest rate-nya ini. Nah, ini nggak ada di tabel. Nah, kita harus pakai ini, nanti kita coba ini modelnya seperti ini yang akan kita singgung nantinya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke melanjutkan yang lalu. Nah. Lima. Nah, ini contoh persoalan 5 dengan metode analisis. Nah, ini persoalan 5. Nah, ini yang PT ABC menyewakan gudang melayani kawasan industri di Ambon. Nah, kemarin kan waktu itu sudah ngitung-ngitung. Ini
mendingan dipertahankan atau dijual. Ya. Dijual ke, nah ini kalau dengan dipertahankan dia penghasilan dia per tahunnya 500 juta. Terus biaya perawatan, operasional, asuransi pajak dan sebagainya ya 130, nilai sisanya 100 juta. Nah, sampai tahun ke 30. Nah, ini sebuah perusahaan ingin membeli gudang milik PT ABC. Harganya ditawar cuma 4 juta. Nah, ini bila PT ABC menggunakan mar 10% untuk mengevaluasi penawaran tersebut, nah, apakah dijual atau dipertahankan? Nah, kemarin kan sudah ngitung-ngitung. Ini ya sayang sekali nih, ininya hilang, tidak saya save. Ya, ini kita hitung. Nah, ini dapat kemarin sama 3M. Nah, ternyata P1-nya sendiri kemarin sudah hanya 4 yang ditawar dari perusahaan yang ingin membeli gudangnya itu 4 juta. Ya. Nah, sehingga ternyata ini kalau dia masih sampai 30 tahun itu masih menghasilkan ini. Wah, kan rugi kan? Kalau perusahaan tadi ABC tadi harus menjual. Padahal dia bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan 3M. Nah, akhirnya kemarin tidak dijual. Ya. Itu. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Nah, kemudian ini dengan metode analisis dari seragam bagaimana? Ini berarti dari seragam menggunakan A. Ya. Nah, alternatif menjual gudang 4 juta menghasilkan dari seragam. Nah, ini jadi kita akan menghitung. Nah, ini kemarin udah dilihat tabel belum ya? Saya juga lupa. Nah, maksudnya harus kita lihat tabel dulu. Saya catat dulu ya. AP 10%, ya, A per P, ya, A per P 10%, 30. Nilainya berapa? Terus A per F, yang berikutnya A per F, ya, sini ya, 10%, 30. Nah, ini kita stop dulu. Nah, kita buka yang ini. Nah, ini 10%. Nah, ini 5%, 8%, 9%, nah, 10%. 10%, 30 tahun. Nah, ini 30 tahun, ini yang A per P. Nah, ini dapat 9,4269. Terus yang satunya A per F. Sorry, ini tadi A per P, sorry, salah. A per P, ini dia. Ya. Salah ini. 0,1061. Terus 3 A per P, terus kemudian A per F. Nah, ini. A per F 0,0061. Nah, kita tutup lagi. Tahu kan ini cara mencarinya? Ya, lihat persentasenya, lihat jangka waktunya 30 tahun. Nah, tinggal ini parameternya apa? Tadi A per P. Nah, ini dapat ini, kemudian A per F ya, karena kita menggunakan deret. Nah, kemudian stop. Nah, kita kembali lagi ke pertemuan. Nah, yang di sini. Ya. Nah, kita tulis. Nah, ini tadi berapa? Dari tabel ini didapat 0,1061. Ada.
Saya jelek. Jadi mau gini, Minus 1. Nah, ini jadinya berapa ini? Dapatnya 4 juta. Ini maaf saya juga bersamaan ini ada rapat dengan Dirjen EBTKE terkait dengan evaluasi, rapat pembahasan mengenai evaluasi kinerja dari kalau tadi pagi dengan pengusahaan panas bumi yang di Banten. Nah, ini sekarang dengan yang di Jawa Timur, di Ponorogo. Ya, bagaimana tahapan eksplorasinya ternyata banyak masalah. Oke, ini, nah ini dikalikan 0,1061. Nah, kalau ini tadi dari tabel dapatnya 0,0061. Ya. Nah, dapatnya berapa nih, Jane? A1. Saya dapatnya 424.400, Pak. 424.400, Pak. 24.400. Gitu. Nah, ini kan dari ya, ini jadi RP per tahunnya. Ya, karena ini kan deret, jadi dia dihitung per tahunnya selama 30 tahun. Per ya, ini berapa? RP berapa ini? 470 juta, Pak. Berapa? 470 juta 610.000, Pak. Benar, 500? 400, Pak. 470 juta 610.000, Pak. Gimana? 476.000. 70 aja, Pak. Oh, 70. 470 juta 610.000. 610.000. Ya, Pak. Nah. Ini per tahun. Pak, itu 610.000, Pak. 400? Itu hasilnya 470.610.000, Pak. Benar ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Kurang 03 di belakang, Pak. 610.000. Iya, Pak. Kurang. $470. 470 610
610 03 kali, Pak. Oke. Nah, terus kalau ini, kalau kita menggunakan A2 sama dengan kita menggunakan ada angka P, ya, P-nya dari contoh 5, harus kembali ke contoh 5 ini, P2-nya ini. Nah, ini P-nya berapa dari contoh 5? 3.482.223.000, Pak. 3 miliar 482 482 yang udah dihitung Ona ya. Terus 223.000, Pak. 2 2 3 000. Nah, ya ini. Nah, sekarang ini dimasukkan ke sini. Ini kan A per P kan sudah ada. A per P 0,00 ini 61 loh ya. 61 kan benar. 1061. Ini 6 ini. Jangan keliru. Nah, ini sehingga ini tadi 343 482 23 Berapa sih? ini dikalikan 0 A per P 0, ini dikalikan 0,10 1061 kan A per P ini kan sudah ada A per P ini 10% 30 tahun. Iya, Pak. Berapa? 369 juta 369 463 463 860 ada 0,3 di belakang, Pak. 0,3. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian, selisih di atas ada efek dari pembulatan. Nah, ini makanya kan perbedaannya, ini kalau pakai ini kan A2-nya di sini 470, di sini 469 kan? Ini karena efek pembulatan kan? Ini loh. Tadi di sini kan 470. Iya, Pak. Nah, di sini 369. Nah, makanya ada selisih kan? Kalau menggunakan nilai sekarang, ya pakai P di sini, menggunakan ada nilai P-nya dari contoh nomor 5, ya, yang mendapatkan yang gudang ternyata tidak dijual karena dia masih bisa menghasilkan selama 30 tahun, masih menghasilkan 3 miliar. Nah, sehingga, di sini tadi Pak efek pemuluhan daripada tabel, kita menggunakan tabel yang dari saya itu yang dikirimkan, terus juga hasil perhitungannya, tinggal berapa angka di belakang koma. Nah, sehingga dipilih alternatif yang mana ini? Yang lebih besar. Hah? Pak, sepertinya untuk rumus yang A2 itu bukan 30 juta, Pak. 130 juta, Pak. Kalau dilihat dari soal di contoh 5, Pak. Loh, ini ya kan saya kan ngikutin ini. Contoh nomor 5 coba. Contoh nomor 5 itu 130 juta, Pak. Bukan 30 juta, Pak. Ini P2-nya ini.
di rumus yang A2, Pak. Yang A2 sama dengan 500 juta dikurangi 30 juta tambah 100 juta. Nah, mana tadi? Yang mana? Ini? Ini, Pak, yang hasilnya 470 juta itu, Pak. Oh ya? Yang 30 juta itu kayaknya 130 juta, Pak. Kalau dilihat dari soal di contoh 5, Pak. Oh, yang ini? Ya, Pak. Ini kayaknya harusnya 130 juta, Pak. Coba kita lihat lagi contoh nomor 5. Kok nomor ini? Oh, iya. Ini kan? Iya, Pak. 130 juta. Oke. Iya, ini RP-nya. Ini saya salah berarti. RP-nya kebanyakan ini. Mau nulis 30 juta. Iya, Pak. Jadi nanti hasilnya itu 370 juta, Pak. Bukan 470 juta. Ya, ini udah dicoret ya. Jadi RP-nya coret, ini 130 juta. Jadi berapa, Jen? 370 juta. 370 juta. 610.000, Pak. Kurangi 100 juta dari tadi, Pak. 0,03 kali, Pak. Nah, ini baru matching. Oke. Ya, salah ini nulisnya. Jadi A2 ya 370. Ya betul. Ini 369. Nah, ya kan, yang satu 69, yang satu 370. Nah, iya, Pak. Tetap dipilih alternatif A yang terbesar kan? A1. A2, Pak. Nah, 2. Dipilih karena dia dari seragam neto yang lebih besar. Gitu. Iya, Pak. Nah, itu. Ini udah diperbaikin ya. Ini jadi kok sampai 2 kali RP, nggak mau nulis 1 jadi RP. Oke. Yang penting prinsipnya bisa baca tabel, terus bisa arti notasi ini apa, ya kan? Nah, terus dilihat di tabelnya, gitu. Nah, kemudian, ini sekarang capital recovery. Ya, jadi adik-adik sudah bisa memilih alternatif bila mana ada persoalan-persoalan. Nah, persoalan-persoalan jadi kalau ada pilihan alternatif, ya baik yang nanti apakah saya nanti soal yang saya berikan bersamaan dengan tabel itu, cuman itu bahasa Inggris, nanti mungkin di Indonesiakan atau ya. Jadi kita harus tahu ada alternatif kan, kalau lihat dari yang ini. Mana tabel? Nah, ini kan juga soal di sini kan alternatif ini. Nah, ini ada bagaimana kita memilih alternatif A dan D. Nah, mana yang lebih sesuai dengan hasil present word. Nah, ini kan sekarang kita pakai yang present word atau kita pakai annual word method. Ya. Kalau annual word itu kan yang pakai A. Kalau present word yang pakai P, ya, yang perhitungan sekarang. Memang lebih praktis. Nanti kenyataannya kita lebih praktis pakai yang present word. Kalau annual word kan dihitung per tahunnya berapa nilainya dicari, kan panjang tuh prosesnya. Kalau saya lebih senang pakai yang present word. Emang biasanya kita di dalam menganalisis nanti ROR ataupun mengambil suatu keputusan. Nah,
Mendingan kita melihatnya nilai sekarang. Nah, berapa ini dihitung apa? Walaupun itu untuk jangka panjang, tapi kita nilai sekarang ini mana yang lebih menguntungkan? Ya, ini kan contoh-contohnya. Ya, keAPBN E dan F. Nah, apakah kita pakai yang present worth atau annual worth? Ya, itu. Nah, ini juga kan pilihan-pilihan yang alternatif mesin A atau mesin B selama 5 tahun. Ya, ini apa namanya realitas di lapangannya ya. Nah, itu. Jadi ini adik-adik sudah sangat dimudahkan sekali ini. Tinggal kita nyari berapa persen interest rate-nya. Nah, kemudian kita kita fungsinya fungsi apa? Ya, F per P atau P per F per A. Ya. Nah, ini rumusnya di sini ada. Gitu. Gitu. Nah, ini udah sangat dimudahkan. Gitu. Kemudian yang penting adik-adik harus bisa membaca tabel tadi. Gitu. Nah, sekarang berikutnya, ya. Nah ini bagaimana perhitungan pembalikan modal. Ya. Capital recovery cost, investasi, ini adalah deret seragam. Ya, berarti A di sini dengan modal tertanam dan suatu investasi selama umur daripada investasi tersebut. Ya, kita milih mau berapa tahun kita investasinya. Kalau di migas kan tentunya 30 tahunan, di panas bumi juga kan 30 tahunan. Ya, itu sudah kita perhitungkan itu. Nah, gitu. Nah, sekarang kembali lagi nilai daripada capital recovery cost ini harus pakai ini lagi. Mana ini? Nah, pakai ini aja. Untuk apakah suatu investasi akan memberi pendapatan yang cukup untuk menutupi modal yang dikeluarkan termasuk bunga yang mestinya dihasilkan daripada MAR selama umur investasi. Ya. Nah, kemudian nilai sisa, ya tadi kan juga ada nilai sisa kan dari perhitungan capital recovery cost ini dianggap sebagai pendapatan, sehingga rumus capital recovery dinyatakan sebagai CRI ongkos recovery, ya, P modal yang ditanamkan, ya, kemudian F estimasi nilai sisa, nah I-nya adalah MAR-nya. Nah, N estimasi umur investasi mau berapa tahun. Nah, kemudian dengan mengingat bahwa fungsi A per P, I persen N sama dengan A fungsi A per P, I persen N ditambah dengan I, ya, atau A fungsi A per F, ya, I persen N sama dengan A per P, I persen N min 1. Ini tinggal bolak-balik mana yang didulukan. Nah, dari persamaan ini ya kita bisa menurunkan. Nah, terakhir ya pakai ini ya. Ini capital recovery ya adalah fungsi sekarang ya. Terus yang akan datang dibagikan dengan estimasi umur investasinya ya, ditambah dengan di sini. Nah, di sini sekarang ada ini penggunaan daripada fungsi A per G, I persen dan N. Nah, ada pemakaian di sini. Nah, rumus menunjukkan bahwa capital recovery adalah nilai depresiasi suatu aset. Penurunan ya, depresiasi. Dengan metode depresiasi garis lurus, tambah dengan pengembalian jumlah nilai yang tak terdepresiasi. Nah, kemudian, nah ini kalau contohnya, kita memberikan contohnya tentang capital recovery. Nah, ini langsung ke satu-satu nih. Nah, ini. Ya. Ini soalnya, nah ini contoh capital recovery. Ya, kayak nomor 9. Nah, sebuah mini komputer dibeli dengan harga 92 juta. Dengan nilai sisa 5 juta. Pada akhir umur di tahun ke-7,
ini dengan nilai sisa 5 juta di akhir tahun ke-7. Dengan tingkat bunga 15%, nah, ini 15%, itulah ongkos pengembalian modal dari mini komputer tersebut. Nah, ya. Nah, terus bagaimana kita menghitung penyelesaiannya? Nah, ini CR, ya, tadi ada 80. Ya. 82, kemudian ini sebuah mini komputer ini, kemudian 5. Don jalur dekat sa. Fitri. Fitri mic kamu. Fitri. Rame. Ya. Kembali lagi soalnya, ya, ini komputer 92. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ini tadi salah ini ya. Soalnya 9, kok saya salah ini ya. 82 saya salah baca. Ini harus kalau ini bisa saja kalau ini diganti, ini sudah dimasukkan sini. Ini 82. Ya, ini 82 ya. Jeleknya pakai S. Alah. Oh, bisa. Ini repotnya kalau pakai Gak bisa pennya. ulang, Pak. Kenapa? Diketik ulang, Pak. Ketik ulang. Nanti bisa enggak, ini bisa repot ini, berikan ini aja lah. Oh ya, Pak. Yes. Ini aja lah. Oke. Nah, jadi ini kembali lagi nih kita nyari ini. Tadi sudah tahu 15%. Nah, ini juga salah. Nah, ini salah 15%. Kemudian ini tahun ke-7 nilai sisanya 5 juta, suruh cari CR-nya. Nah, sekarang ini berapa ini nilai ini? AP, harus catat dulu. Fungsi A per P 15%, 7 tahun. Terus yang satu A per F 15%, 7 tahun. Ya. Pak, yang A per P 7 tahun itu 0,2404.
Pak. Oh, udah bisa daripada saya bolak-balik ya. Jadi saya percayalah. Jadi Bantu lihat aja, Pak. 82 juta. Baik, Mas Erlambang sambil tunggu aja ya. Kali berapa? 0, berapa? 0,2404, Pak. 2404. Dari Bang Ini sendiri yang hadir. Nah, dikurangi. Ini 5 juta. Dengan tim di sini ada 5 orang. Nah, ini dikali 0,09. 0,09. 0,09. 0,09. Presentasinya dari BDI. berapa? 0,4. 0,4 dari Pemda Kabupaten Ponorogo ya. 15%. Teman-teman yang Nah, berapa ini? konfirmasi. Capital recovery-nya. 19.260.800, Pak. EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 19 juta. 19, Pak. Sejahtera untuk kita semua. Selamat Terus? mohon maaf lahir batin. Berapa? Waqabalallahu 260, Pak. 260. 800. Kalau yang lainnya mungkin tadi sudah hadir dan juga kepada bapak-bapak dari Provinsi Jawa Timur atau Ibu ya Bapak Nah, Ibu sekarang dari Jawa Timur. Mohon maaf lahir kalau pakai yang rumus ini. Nah, ini berapa ini? setelah Idul Fitri. Ini tadi sudah ada. Ini Kalau kami kan ini sebelumnya hari Senin lalu juga 14%. Nah, ini jadi bisa pakai dua rumus ini. adalah bagian dari Nah, mesti hasilnya sama aja. yang sebetulnya sudah kita agendakan minggu lalu namun karena ada keperluan. Jadi ini nilainya tadi sudah di A per P 7 tahun. Nah, 0, Baik, untuk yang sesi hari ini karena tadi pagi sudah dimulai dengan sesi monitoring 24. evaluasi progres 04. eksplorasi di WKP Nah, apa namanya ini 82. Jadi siang ini kita akan lanjutkan untuk wilayah kerja Panas Bumi Telaga Ngebel. Ya. Saya di sini kami perlu sampaikan bahwa apa namanya karena stakeholdernya juga berbeda, maka kita akan mengulangi sedikit untuk beberapa apa namanya peserta rapat yang hadir di sini atau apa-apa yang tadi pagi. Sebelumnya kami mohon maaf kalau Pak Direktur juga belum bisa. Nah, ini tambah. Ini karena beliau Nah, ini kan 14%, 0,14 kan? Tinggal kalikan aja. untuk 5 juta. untuk apa namanya? Tuh, 5 juta ini salah ya. Nolnya kebanyakan ini. Dengan apa? Pemerintah di NTT untuk pengeboran pemerintah. Ini adalah bagian dari strategi pengembangan 0,14. oleh pemerintah. Selain wilayah kerja itu diberikan Berapa? Harusnya sama, hampir sama dan di atas ini. juga I 14% itu didapat dari mana, Pak? apa namanya? Gimana? I 14% itu didapat dari mana, Pak? Dilakukan Nah. pengembangan eksplorasinya oleh pemerintah terlebih dahulu ya. Nah, Melihat Tahu 15. ini maka Atau itu 15, Pak. banyak pilihan 15%. yang dihadapi oh, oleh oke. Tingkat bunga 15% kadang-kadang. konteksnya Ya benar, terima kasih. wilayah Ini kerja Panas Bumi Ngebel di mana kita sudah tahu semua bahwa izinnya sudah diberikan sejak tahun 2011 ya Mas Erlambang. Sejak 2011 Nah, tepatnya 16 Juni tahun 2011 oleh berapa? Jatim ya. Jen, Sama persis, Pak. Ulang tahun sama persis. Bagus dong kalau sama persis. sekarang tanggal Ini 21 soal nyari tanggal kursor 16 19. nanti ini akan menjadi 10 tahunnya tanpa ada pengeboran eksplorasi satupun di sumur di Telaga Ngebel. Sama seperti yang Banten tadi ya. Dan ini sudah mendapatkan penggantian yang kedua Nah, ini harus dikecilkan dulu. dari Menteri ya menjadi apa namanya menjadikan WKP Telaga Ngebel adalah salah satu wilayah kerja Panas Bumi yang terkendala ataupun
menjadi tapi yang apa namanya sebagai diregister sebagai isu strategis dalam agak kedengeran ya. Nah, udah. Bisa? Sorry nih tadi saya salah lihat nih. Orang harusnya 15%. Bagus nih. Teliti. Ya. Ini contohnya capital recovery ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan rumus ini atau rumus ini. Kembali lagi tadi capital recovery. Nah, ini. Jadi ada pengurangan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang. Ya. Tinggal berapa persen. Nah, kemudian kita menggunakan apa namanya fungsinya A per P. Ya, kalau di sini P ya, fungsi sekarang ya A per P. Kalau yang akan datang A per F. Ya, itu future. Itu yang membedakan. Ya, nilai sisanya. Ya, kan future-nya ini kan nilai sisanya. Tadi kita lihat di soalnya kan nilai sisanya. Nah, kemudian nah, sekarang bagaimana dengan nilai mendatang? Nah, future worth tadi ini, nilai F-nya ini. Nah, ini metode ini untuk aliran kas yang dikonversikan ke suatu nilai pada satu titik di masa mendatang. Nah, kadang-kadang kita memikirnya itu agak bingung juga ya. Membayangkan nilai yang akan datang, kita mendapatkan apa namanya mendapatkan keuntungan sekian, ya kan? Membayangkannya kan seperti itu. Nah, terus dengan tingkat bunga MAR. Sehingga ini harus pakai ini lagi. Nah, dengan mengkonversi langsung semua aliran kas ke nilai F, sehingga ininya rumusnya atau formulanya ya, karena ini kita melihat future worth, nilai yang akan datang adalah sigma T0 sampai dengan N. Ya. Terus ada A, T, dari fungsinya F per P, I persen, N terhadap T. Nah, di mana FI apa itu? Nilai mendatang dari semua aliran kas selama N dengan MAR I persen. AT aliran kas yang terjadi pada periode T. Nah, sehingga FI sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai dengan N, AT, fungsi F per P, I persen, N. Nah, ini ada pengurangan sini. Dengan mengkonversikan nilai sekarang dari semua aliran kas ke selama N periode, sehingga bisa kita tuliskan dengan persamaan 18. Terus kemudian dengan mengkonversikan lewat nilai seragam, nilai seragam berarti ada A, ya ada deret A, nilai seragam itu. Selama N periode, nah ini jadi bisa dimudahkan FI, nilai mendatang adalah melalui apa deret, ya ada ya, fungsi F per A, I persen N. Nah, sehingga di sini dibandingkan bersifat mutually exclusive. Sehingga dipilih nilai yang neto yang besar. Nah, bila alternatif tersebut bersifat independen, maka semua alternatif yang dipilih atau FI lebih besar daripada 0 layak untuk dipilih. Nah, alternatif do nothing memiliki F sama dengan 0. Nah, secara umum nilai P dan nilai A, deret, lebih disukai dibandingkan dengan alternatif investasi. Namun ada beberapa kondisi analisis ini mendatang lebih disukai. Kalau saya kan tadi tentang yang nilai sekarang, tapi ada juga analisis yang lebih menyukai nilai mendatang. Misalnya di sini bila investor ingin membandingkan alternatif untuk menjual atau melikuidasi suatu aset di masa pendatang. Gitu. Nah, jadi perlu tekankan bahwa pengguna nilai sekarang, nilai seragam atau nilai mendatang
dalam membandingkan alternatif investasi akan memberikan jawaban yang sama. Nah, tadi kan sudah dihitung kan? Ya, tadi contoh di 6 itu kan sudah dihitung kan, mau pakai P atau menggunakan A, nilainya kan sama, kebetulan dihitung. Ya. Jadi pada MAR dan N akan sama berlaku, A1 dikurangin A2, dibagi A2, sama dengan P1 dibagi P2, sama dengan nilai mendatang ke 1 dibagi dengan nilai mendatang kedua, ya. Atau bisa juga A1 P1 sama dengan A2 P2 atau A per P I N. Ini jadi rumus 21. Nah, itu sekarang contohnya. Nah, kalau nggak ada contoh kan kita nggak ini kan. Nah, ini sebuah perusahaan PLN memenangkan tender untuk pengadaan sarana listrik di sebuah pulau baru yang dikembangkan untuk pariwisata. Ada 2 alternatif yang dapat tempuh dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pertama, dengan memasang kabel bawah laut yang akan menelan biaya pemasangan sebesar 10 juta per kilometer dengan biaya perawatan 350.000 per kilometer per tahun. Nilai sisa diperkirakan 1 juta per kilometer pada akhir tahun ke-20. Jadi ini 20 tahun ini. Alternatif kedua adalah memasang kabel di atas laut. Nah, kalau atas laut kan namanya laut, ya. Repot kan, antar pulau itu kan repot. Misalkan dari apa yang dekat pulau di Ambon itu apa itu misalkan Pulau Buru dekatnya dengan Seram dekat enggak? Halo. Yep. Halo Pak. Dekat nggak itu? Nah ini sekarang ini mana yang lebih menguntungkan? Memasang kabel bawah laut atau di atas laut? Nah, ya kan, kalau di atas laut kan resikonya kan, wah, tingginya seberapa itu? Nanti khawatir kapal-kapal besar nyangkut lagi. Paling aman sebenarnya di bawah laut. Ini kalau secara ini ya, secara teknis paling aman kabel bawah laut yang menghubungkan antar pulau. Nah, kalau di atas laut, kayak apa bisa dibayangkan kan? Nah, tapi di sini ada pemasangan kabel di atas laut dan dia pembangunannya 7 juta per kilometer. Kalau di bawah laut 10 juta. Nah, biaya perawatannya di sini 4 juta per kilometer. Ya. Kalau ini biaya perawatannya 350.000 per kilometer per tahun. Nah, lebih murah nih kalau di bawah laut. Kemudian nilai sisanya 1.200.000 per kilometer di akhir 20. Nah, kalau tadi nilai sisanya 1 juta per kilometer di akhir tahun ke-20. Bila perusahaan memilih alternatif pertama, maka panjang kabel yang harus dipasang adalah 10 km. Nah, bila alternatif kedua, panjang kabelnya ya kabel bawah di atas laut ya, 16 km. Nah, tentukan alternatif mana yang lebih efisien dengan menggunakan MAR 10%. Ya, seperti itu. Jadi adik-adik selaku pimpinan, selaku diminta pimpinan adik-adik suruh kira-kira alternatif mana. Nah, adik-adik di dalam rapat harus bisa hitung harus. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, ini alternatif pertama dapat dihitung ongkos awal dari alternatif P. Nah, ini tadi 10.000 per kilometer, panjangnya 10 km, ya, jadi 100 juta, bukan 10.000, 10 juta, sorry, 100 juta. Sisanya adalah ya, tadi nilai yang akan datang ini 1 juta kalikan 2 ini adalah 10 juta. CR-nya berapa? Alternatif dapat dihitung, ya. Ini 100 juta, ini dikalikan dengan fungsi di sini A per P 20%, 20 tahun, ya, dikurangi ini yang present yang sekarang. Nah, sisanya tadi ini 10 juta. Ya, berarti deret terhadap future. Nah, berapa ini? Yang A per P itu 0,1175, Pak. Yang mana? A per P, Pak.
A per P. Nah, ini 0,175, 1,175, Pak. 1,175. Nah, kalau ini 0,0175. 0,0175. A per F. Nah, berapa nih CR-nya? Saya dapatnya 11.575.000, Pak. Berapa? 11.575, Pak. 11.575.000, Pak. Nah, di sini ongkos perawatannya ini nilai darat dari seluruhan kas pertama adalah CR. Nah, ditambah dan ongkos perawatan. Jadi ini tadi berapa? 11, 5. Nah, berapa ini jadinya? Rp15.075.000, Pak. 15.075, Pak. 075, Pak. Oh, 075. Ini baru kalau pakai kabel laut. Ya, 15.075. Kemudian, nah, alternatif kedua, nah, ini tadi kan biayanya ini 7 juta per kilometer kali 16 ya, panjangnya 16 sekian. Kemudian nilai sisanya 1.200.000. Wah, ini nolnya kebanyakan lagi nih. Kalikan 16. Nah, kemudian CR-nya, nah ini berapa ini nilai ini? AP 10% 20 tahun, sama nggak dengan tadi? Oh, itu 7 tahun. Sorry. Sebelumnya, Pak. Sama ya. AP 10% 20. 0,0. 11.75. Ini tadi 0,0175. Pak, itu yang di atas berapa? Kenapa? Itu 112 juta, Pak. Benar hitungannya? Enggak, maksudnya yang di atas itu, Pak. Sisa nilai F itu yang kayaknya ada salah, Pak. Ini? Iya, yang Pak. mana? Yang itu, Pak. Iya, Pak. Yang ini? F. Iya, Pak. Coba kita lihat F-nya. Makanya. Maksudnya diketik yang di situ tadi, Pak. Ya, bentar. Oh, ini kan 1.200.000. 1.200.000 per kilometer kan? Tulisnya 12 juta. Nah, ini makanya ini dicoret sama saya. Nolnya kebanyakan kan? 1 iya, juta. Pak. Ini sini. Nolnya dicoret nih 1. Ini mantap. Oh, no. Ini coret nih tadi ya. Berapa? 12.820. Berapa? 12 juta, Pak. 824.000, Pak. 12 juta? Iya, Iya, Pak. Pak. 12 juta? 824.000, Pak. 8?
24. Oh, 24, bukan 28, bukan 8 ya. 824, Pak. 824. Terus? Ibu, 03 03 kali. Ini total ini? Iya, Pak. Ya, Pak, untuk CR. Nah, kemudian di sini ongkos perawatannya tadi, biaya untuk perawatannya 400.000 plus kali 16 kilo. Nah, karena deret seragam CR ini tadi berapa? 12, 8, 24. Nah, berapa ini? 19.224.000 kok. 19.224.000. Mampus. Benar? Iya, Pak. Nah, tadi berapa? Gini nih, jadi suka lupa kalau pakai ya, tadi 11. 15 jadinya, Pak. Atau di bawah. Hah? Oh ya, sorry. 15 ini. 15. Nah, ini 19. Nah, mana? Pilih mana? Yang kecil kan? Berarti A1. Ya, kan kalau dari secara teknis saja kan udah ketahuan kan? Memberikan ongkos per tahun yang lebih kecil sehingga lebih efisien. Nah, coba kan? Ini bisa dilihat lagi coba. Ya. PLN pertama memasang kabel bawah laut yang menelan biaya pembangunan pemasangan 10 juta per kilometer, biaya perawatan 350.000 per kilometer per tahun. Nah, nilai sisanya ya, per kilometer pada akhir tahun 2000, tahun ke-20. Alternatif kedua, nah, di atas laut. Coba di atas laut. Ini kan juga risiko kalau di atas laut. Kalau di bawah laut kan aman. Kecuali tabrak ini ya, kapal selam ya. Nah, ini dari sini aja kita bisa melihat kan di lebih bawah laut lebih efisien dari segi keamanan, safety-nya juga. Kalau lihat dari safety-nya lebih aman daripada di udara. Ya, di atas laut. Di atas laut coba kabelnya mengganggu keamanan pelayaran, ya terus harus tingginya seberapa. Nah, kan lebih terus jarak coba misalkan antara misalkan dari Pulau Buru ke Seram, wah itu berapa itu? Apalagi jarak di kabupaten di provinsi Maluku kan jaraknya jauh-jauh ya kan? Iya, Pak. Nah, lebih dari sini aja secara teknis belum lihat biaya ya. Secara teknis saja lebih aman bawah laut. Gitu. Nah, kemudian sekarang nilai mendatang tadi sudah. Kemudian, sekarang payback period, pengembalian. Nah, ini pada dasarnya nilai pengembalian atau payback period jumlah periode yang diperlukan untuk menutup ongkos investasi. Supaya lunas itu bagaimana investasinya. Dengan tingkat pengembalian tertentu. Perhitungannya dilakukan berdasarkan aliran kas, baik tahunan maupun nilai sisa. Untuk mendapatkan periode pengembalian pada suatu tingkat pengembalian, rate of return ditentukan formula 0 sama min P, sigma T sama dengan 0 sampai dengan N aksen, A, T, fungsi F per P, I, T. Nah, A, T angkat daripada periode T, N aksen periode pengalian yang akan dihitung. Ya, berapa lama ini pengembaliannya. Apabila A, T dari suatu periode deret seragam A lagi kan. Nah, dari persamaan ini dinyatakan berdasarkan faktor P per A sebagai berikut. Nah, menggunakan persamaan 23. Apabila suatu alternatif memiliki masa pakai ekonomis lebih besar daripada pengembalian atau N aksen, maka alternatif tersebut layak diterima.
Nah, sebaliknya bila N aksen lebih besar dari estimasi masih pakai suatu alat atau umur investasi, maka investasi atau alat tersebut tidak layak diterima karena tidak cukup untuk mengembalikan modal yang dipakai sebagai biaya awal investasi tersebut. Nah, dalam prakteknya, kalangan industri ini lebih seringkali menghitung nilai N aksen dengan mengabaikan nilai uang dari waktu dan mengasumsikan interest rate-nya 0%. Nah, dengan asumsi ini persamaan 22, nah, mana persamaan 22? Ya, ini. Ya. Akan berubah menjadi ini, ya, persamaan 24. Nah, apabila aliran kas berubah berupa deret seragam, maka N aksen dapat diperoleh dengan rumus N aksen P dibagi dengan A kalikan T, persamaan 25. Nah, AT persamaan ini deret seragam aliran kas, ya, karena ada A itu mesti deret seragam. Dengan asumsi I sama dengan 0%, maka metodenya memiliki dua kelemahan. Mengabaikan nilai konsep nilai uang dari waktu, dan kemudian semua aliran kas yang terjadi adalah N aksen diabaikan. Nah, namun demikian metode ini cukup populer digunakan untuk industri karena kemudian perhitungannya, ya, karena dianggap nol tadi, ya, mudah. Apabila dua alternatif harus digunakan dengan metode payback period, harus dipilih satu diantaranya, maka kesalahan akibat dari kelemahan nomor 2 di atas sangat mudah terjadi. Nah, hal ini disebabkan karena orang akan berasumsi bahwa investasi nilainya, ya, N aksen lebih kecil daripada nilai yang lebih baik. Sementara aliran kas yang terjadi setelah N aksen tidak dipertimbangkan, akhirnya seringkali alternatif sebenarnya memilih N aksen yang lebih besar, yang memiliki aliran yang menguntungkan, ya, tidak dipilih. Untuk menghindari kesalahan ini sebaiknya digunakan metode, ya kan, nilai sekarang. Maka saya juga lebih senang nilai sekarang ini, atau nilai deret seragam A. Ini contoh pemilihan alternatif untuk contoh 12 ini nanti ini, ya. Nah, alternatif A, ya, ini masih minus, ya, perlu suntikan modal. Nah, kemudian ini mendapatkan keuntungan 2 juta, 2 juta, 1 juta, ya, sampai tahun ke-6, sampai tahun ke-4 tidak mendapatkan keuntungan. Tahun ke-5 tidak mendapatkan keuntungan. Tahun ke-6 tidak ada, ya. Nah, kalau untuk B, nah, pertama dia modalnya 8 juta ini. Nah, kemudian baru mendapatkan keuntungan 2 juta setiap tahun. Nah, ini kan kalau dari sini sih udah kelihatan, ya, milih yang B. Nah, sekarang bagaimana persoalannya? Ini, manajer pembelian sebuah industri rotan sedang merencanakan untuk membeli sebuah mesin. Ada dua penawaran yang layak untuk dipertimbangkan, baik dari segi teknis maupun aspek finansial. Pemasok pertama menawarkan mesin dengan harga 250.000. Umur ekonomi 10 tahun dengan nilai sisa 10 juta. Ongkos operasional perawatan, pajak, dan asuransi 1 juta per tahun. Nah, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya, pendapatan tahunan yang dijanjikan oleh mesin tersebut adalah 75 juta per tahun. Nah, terus pemasok kedua menawarkan mesin 100 juta. Kalau di sini 250.000. Umur ekonomis 5 tahun. Kalau di sini 10 tahun. Nilai sisa 2 juta, ongkos personal perawatan ini 10 juta. Yang pertama selanjutnya naik menjadi 800.000 per tahun. Pendapatan tahunan diperkirakan 68 juta dengan menggunakan MAR 15%. Tentukan keputusan daripada manajer pembelian tersebut menggunakan nilai mendatang, terus nilai deret seragam. Ya. Terus kita buktikan bahwa
FA dibagi A, deret ini ya. Nilai future dibagi dengan deret A sama dengan future B dibagi dengan deret A. Bentar ya, ini harus absen dulu rapatnya. Sekarang ya kita mencari nilai mendatang dari alternatif A. Nah, terus nanti nilai ya untuk A ditulis. Nah. Ya ini ada F per A 15% 10, ini F per P, ya, ini ada A per G, whole, ya, ini kembali lagi F per A, komplit ini. Ya. Nah, ini berapa ini ininya? 20,304 Pak. Yang F per A. Alhamdulillah. Maaf, berapa ini? 20. 20 Pak. Berapa? 20 Pak. 20. Ya Pak. F per A 15%, DN 10 itu 20, 304. Berapa? 304. 3, koma ya? Iya Pak. 0,4. Ini 4. F per P. Hah? F per P Pak. F per P. 4,0 46 046. Nah, ini A per G 3,3832. Nah, F per A Sama kayak tadi yang itu Pak. oh ya F per A 20. 304. Wah, panjang sekali. Nah, berapa ini? Sebentar, Pak. Pak, Ya, saya dapatnya
208.959.507 rupiah, Pak. 208 ya 959 959 507, Pak. 507. Nah, sekarang ini lihat di tabel berapa F per A sama kan? Ini F per P sama. Ini A per G 15%. Nah, ini hati-hati, ini yang beda nih. Ini 10, ini 5. Itu 298 kok. Hah? Itu 298 apa 208? 208. Saya dapatnya 208. Saya dapatnya 298 kok. Nah, yang mana nih Ona? 298, 958. Iya ini. Jen Pak, bukan Ona Pak, Jen Pak. Iya sorry, ya, keliru terus saya. Ya Jen. Saya dapatnya Pak. 208, Pak. Saya yang salah Pak. Oke. Betul Jen Pak. Ini harus ketelitian nih ngitung-ngitung. Emang di sini harus orang yang economic engineering ini harus teliti ngitung-ngitungnya itu. It's too much. Berapa? 15%. Pak, yang itu 1,7228. Yang ini ya, 1,72 28. Udah dapat Andy? Pak, ya? Saya bisa izin mau rapat pengasuh aja, Pak. Oh, iya. Siapa ini? Melody? Melody ya, Pak. Berapa, Jen? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya? Kenapa cuma yang A per G saja yang N-nya 5, Pak? Yang lainnya 10, Pak. Nah, kita lihat di soalnya. Ini kan? Penelitian pembelian sebuah industri rotan, perencanaan pembelian, ini umur ekonomis 10 tahun. Ya. Kemudian, pemasok kedua, B, menawarkan mesin 100 juta, umur ekonomis 5 tahun. Dengan nilai sisa 2 juta. Ya. Maka dilihat ini ya, pemasok kedua menawarkan mesin seharga 100 juta, umur ekonomisnya 5 tahun.
dengan nilai sisa 2 juta. Ongkos operasional perawatan, pajak, asuransi 10 juta pada tahun pertama. Selanjutnya naik 800.000 setiap tahun. Pendapatan tahun mesin ini diperkirakan 68 juta. Dengan menggunakan MAR 15%, tentukan keputusan dari manajer pilihan tersebut. Nah, kembali lagi ke sini. No. Loh, hilang kok. Walah, kacau. Udah dicatat tadi ya? Sudah, ya, Pak. Ini karena ini salah. Ya. Ini tadi. Ya. Ini 5 khusus di sini. Nah. Ini nggak hilang ini. Nah. Karena umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa 2 juta, operasional perawatan 10 juta tahun pertama, selanjutnya sebesar 800.000 setiap tahun. Nah, itu. Ini bukan 800 juta ya tadi? Sorry, ini 800.000. Selanjutnya naik sebesar 800.000 kok 800 juta. Ya, hati-hati sini 800.000 ya, bukan 8 juta ini. Coba dilihat lagi soalnya. Ini. Loh. Oh, hilang lagi. Tadi udah dicoret-coret di sini, hilang lagi. Loh. Tadi ini berapa nih? Saya lupa. Yang atas berapa, Andy? Yang di atas
Yang F per apa? FA. F per A itu 20,304 Pak. 20,304. Loh, bukan totalnya FA. Oh, Bukan F per A. oh ya 208 954 507. Terus 507. Kalau ini berapa ini? Bentar, Pak. 60 juta. 68 juta. Yang penting kita punya ujung terutama sumpah R maupun I yang sekarang sedang dikorupsi dan dipercepat ininya dapat izinnya Pak. Jadi tolong ditunjukkan kepada kami mohon izin yang bisa. Bukan isi material juga kan ditunjukkan waktu itu hanya untuk satu sumur. Kalau untuk mengukur dua sumur yang mana ini yang patut yang mana? Nggak bisa ini. Berapa, Jen? Ya. Saya bingung kenapa usia umur ekonomis di pemasok B gunakan umur ekonomis di pemasok A, Pak. Nah, kan kita membandingkan antara alternatif A totalnya 10 tahun, makanya ini kan rumusnya kan agak berbeda dengan yang A. Karena di sini setelah 800.000 ini merupakan sisanya 5 tahun kemudian. Gitu. Baca soalnya. Mas Nobe menawarkan mesin 100 juta, terus umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa 2 juta. Kemudian ongkos perawatan operasional pajak ini diperkirakan 10 juta pada tahun pertama. Selanjutnya naik 800.000 setiap tahun. Ini. Nah, pendapatan tahunan ini diperkirakan 68. Jadi setelah 5 tahun kemudian dia ekonomisnya 5 tahun. Setelah 5 tahun kemudian kan nggak ekonomis mesin tersebut, seperti boros bahan bakar dan sebagainya kan biasa gitu. Pengertiannya seperti itu. Karena kita membandingkannya yang satunya benar-benar 10 tahun ekonomis. Yang ini 5 tahun ekonomisnya. 5 tahun kemudian nggak ekonomis. Nah, makanya di sini kan naik ini biaya perawatannya, salah ininya, mouse-nya. Biaya perawatannya, asuransinya, ya. Tahun pertama 100 juta,
selanjutnya naik sebesar 800.000 setiap tahun. Gitu. Ya beda dengan waktu itu yang pengecetan tempo hari yang menggunakan latex yang biasa. Nah, kalau ini kan lihat kemampuan daripada mesinnya. Nah, kalau mesin ya beda. Mau yang satu misalkan adik-adik beli mobil Eropa misalkan atau mobil Amerika tahan 10 tahun. Ya, biasa setelah 10 tahun pasti kita harus ganti spare part ini, ganti spare part ini. Beda dengan mobil Jepang. Mobil Jepang 5 tahun masih dalam kategori apa namanya? Jaminan lah. Kita belum ganti-ganti onderdil, paling hanya servis-servis saja. Setelah 5 tahun kemudian, lebih daripada 5 tahun, nah udah, kita harus ganti onderdil ini, ganti onderdil ini, sehingga biaya perawatannya meningkat. Gitu. Tapi kita memperhitungkannya total seluruhnya, membandingkannya ya sama-sama 10 tahun. Itu Jen. Baik, Pak. Makanya di sini kan yang dikalikan F per A. Mana tadi? Nah, 800. Ya, karena dilihat dari kenaikan aja. Karena dia ekonomisnya kan masih dia nggak ganti-ganti spare part. Terus BBM-nya misalkan pakai bahan bakar belum boros. Nah, makanya di sini ini bukan 8 juta loh ya, ini 800 ini ya. Jadi 5 tahun kemudian dianya 5 tahun pertama nggak ada masalah, perawatan agak murah tadi kan, lihat soalnya. Nah. Ya, pajak asuransi masih 10 juta tahun pertama, selanjutnya naik setiap tahunnya. Ini merupakan dekat ini 5 tahun kemudian. Gitu. Nah, tadilah kita analoginya kalau kita beli kendaraan Eropa atau Amerika, nah, itu spare part-nya itu kemampuan sampai 10 tahun itu lifetime-nya. Setelah 10 tahun, nah barulah kita merasakan harus ganti onderdil ini, ganti spare part ini. Nah, bandingkan dengan Jepang. Nah, Jepang 5 tahun kita harus siap-siap ganti-ganti spare part itu. Tuh. Ya, makanya ini selanjutnya naik. Nah, ini berapa, Jen? Saya dapatnya 747 juta 48.250 rupiah, Pak. Benar itu. Iya, saya dapat ini bukan 8 juta loh, ini 800.000 loh ya. 800.000, Pak. Iya, Pak. Berapa? 747. 747. 747. 048. 048. 215. Nah, dari sini aja kelihatan kan, karena dia harus menanggung tadi lifetime-nya yang ekonomisnya 5 tahun. Nah, 5 tahun kemudian, kalau kita bandingkan dengan yang ini, dia ada ongkos tersendiri kan, tambahan ini yang 800.000 itu. Nah, kemudian di sini, nah ini pakai deret sekarang. Ini larinya ke sini. Pak, bisa kembali ke slide tadi, Pak. Ayo. Ngikut, Pak, coretannya. Iya, makanya saya tuh, baru aneh. Nah, ini tadi masukkan lagi tadi nilai tadi sini FA. Loh, kok hilang? Astaga. Loh. Aneh ini. Kemarin-kemarin nggak bermasalah, ini sekarang. Waduh, harus 2 kali nulis ini. Itu saya sudah screenshot tadi, Pak. Ya, waduh.
Ini tadi berapa FA-nya? 208. Enggak, yang ini FA. Sini, Oh, 208 ya? 208. Iya, Pak. Yes. Gini nih, kalau tulisan nggak mau. Ini unik. Kenapa ini? Hah? 208 berapa, Andy? 954. Berapa? 954. 954 507. 507. Nah, ini A per F 15% 10 tahun. 20.304. 20.304. Pak, itu A per F, Pak, bukan F per A, Pak. Itu A per F, Pak. Berapa? A per F ini? Harusnya 0,0493. Ya, terima kasih Jen, teliti. Nah, nggak bisa dihapus ini, aneh ini. Aneh ini. Loh. Ya, hilang lagi. Ini agak error ini. Jadi berapa ini A-nya? Deret seragamnya, Jen. Ini agak error ini, apa namanya, pointernya ini. Saya dapatnya untuk yang A itu 10.301.703 rupiah, Pak. 304. 34? 30, Pak. 304. 301, Pak. Oh, ini nggak bisa dihapus ya. Aneh ini benar-benar nih. Tuh, aneh sekarang ini. Di restart dulu, Pak. Wah, nanti tambahin lagi nih. Biar normal. Dokumennya aja. Ini udah mulai hang tuh. Kan ini nulis ini aja sampai gini. 10 berapa, Jen? 301. 3 tuh ada ininya kan tuh. 01. Ini aneh nih. 457. 457. Tuh. Ini kacau ini. Berapa betul? Kalau yang ini? Yang B-nya, alternatif B? Ya. Jadi kan membandingkan, kita menilainya 10 tahun loh ya. Tadi kenapa 5 tahun? Karena umur efektifnya 5 tahun, nah 5 tahun kemudian nah ada penambahan biaya kenaikan. Itu 36 36 juta. 36 829. Berapa? 829, Pak. 829 477, Pak. 477. Nah, ini tulisannya udah bagus lagi. Ini kok bisa kacau nih tulisannya. Nah. Kemudian nah, dengan demikian, nah ini sekarang FA dibagi dengan AA. Nah, tadi FA berapa? Tadi 10 berapa tadi? 208 ya tadi. 208. 208. Terus 954. 507. Nah, ini dibagi AA. AA tadi 10.
301 14 954 507 dibagi dengan 10 301 547 0,28 Pak. Benar? 10,28. Berapa? Iya Pak, 20,28 317. Nah, jadi FAA dibagi A, nah sekarang FB. Ini tadi belum. FB dibagi AB. Sama nggak ini? Dibuktikan. Tadi FB berapa? 747. 747 048 048 216 2 dibagi, nah ini AB-nya 36. 36829. Sama Pak, 20,28. Nah, sama dengan 20,28. Nah, jadi terbukti kan? Oh iya sama. A dibagi AA 20,28, FB dibagi AB sama. Nah, ini kan kalau ada perbedaan dikit itu karena masalah pembulatan. Aneh, nah ini sekarang bisa nulis lagi normal, tapi nggak bisa normal. Tulisannya kayak gini, terus dihapus nggak bisa. Nah, pindah ke sini, aneh nih. Aduh. Udah ya? Iya Pak. Gimana lainnya ini? Maksud tokohnya hanya 2 orang ini, Andy dengan Jane. Desi gimana Desi? Wah, ini kacau nih, tumpuk-tumpuk ini sekarang. Walah kacau ini. Hah? Ya kacau ini ya, Andy ya. Ini bisa numpuk-numpuk begini. Nah, terus hilang. Ini nanti, nah ini hilang. Ini kacau ini. Ya kan? Kacau ini. Kok bisa? Nah, ini terus kacau ini. Tuh. Wah. Kacau nih, Bro. Nah, itu metode pengembalian sudah. Nah. Nah, terus kemudian sekarang nomor 12. Ada 2 mesin cuci yang sedang dipertimbangkan untuk sebuah perusahaan jasa pencucian. Sekarang lagi ramai kan? Jasa pencucian apa laundry kan? Di mana-mana untuk dibeli. Kedua mesin tersebut memiliki aliran kas tabel 4. Gunakan metode payback period untuk menentukan apakah kedua alternatif dapat diterima. Ya, kalau payback period kan I-nya sama dengan 0%. Bila harus dipilih salah satu, mana yang lebih baik menurut kriteria payback period. Ini agak nyorot-nyorotnya agak kacau nih saya nih.
Nah, ini menggunakan persamaan 24, ya. Ini tadi 0 sama dengan ini. Nah, kita masukkan 5. Ya, ini kan 5 tahun. Tabel 4. Nah, ini tabel, ya. Nah, kalau untuk di A, ya ini dilihat di sini di A. Dia tahun keempat, ya, di sini sudah tidak menghasilkan ini kalau pakai yang alternatif A. Tapi kalau B, nah, normal dia, ya, menghasilkan setiap ini. Nah, oleh sebab itu, salah. Nah. Ya, tabel 4 gunakan metode untuk apakah alternatif itu terima ini. Tadi yang nah, ya, ini ya, menggunakan untuk N sama A3 diperlukan 3 tahun agar mendapatkan investasi awal, ya, 3 tahun. Ya, sini ya kan itu. Ya, pertemuan modalnya 5 juta. Nah, terus sampai ini atau investasi awal 5 juta. Nah, setelah tahun ketiga dia kembali modal kan di sini. Ini bisa dilihat kan? Investasi awal dia modalnya 5 juta. Nah, baru tahun ketiga baru istilahnya sudah apa namanya impas, ya. 5 juta ini kan 2 juta, 2 juta, 1 juta kan 5 juta. Nah, beda dengan di sini. Investasi awal 8 juta. Nah, setelah 6 tahun baru dia kembali modal. Kalau di sini setelah 3 tahun dia kembali modal. Nah, ini yang membedakan antara alternatif A atau alternatif B. Oleh sebab itu, nah ini, ya ini diperoleh ini, ya. N artinya diperoleh 3 tahun untuk pendapatan atau investasi dengan cara yang sama dapat diketahui. Ya. Nih, N aksen untuk B 4 dengan aturan di atas. Kedua alternatif dapat diterima. Nah, alternatif memperoleh kembali yang lebih pendek. Ya, karena setelah 3 tahun dia kembali modal, ya, atau pendapatan investasi awal. Sedangkan kalau B baru 8 tahun kembali modal. Ya, gitu. Begitu. Ya. Nah, ini. Oke, terima kasih. Setelah kami mengalami perlambatan seperti yang sudah dikatakan tadi, di depan dari 2012 sampai dengan saat ini, kita sudah mengambil kita waktu yang ada. Jadi, kalau apa namanya, ini enggak. komitmen atau keseriusan kami ketika yang jelas kami yang serius karena terserang untuk pengajaran ini, maksudnya untuk pengajaran ini kami komit dan serius untuk melaksanakannya, karena terserang aja kita sudah melakukan dari kecil itu tahu bahwa dan tim di sini mulai dari tahun 2017. Dari mulai 2017 sampai dengan saat ini jelas itu melakukan
yang macam-macam yang tidak kita ceritakan juga kita coba akan mulai lagi untuk 11 atau sampai di situ bahwa kami komit untuk usaha di bidang ketenaga listrikan. Ini pertemuan 7 ini harusnya. Dengan power dari geothermal. Pertemuan 7 ya ini ya sekarang ya? Iya Pak, ke-7 Pak. Kemarin 6, sekarang 7. Nah, sekarang kembali lagi tadi di sini. Sekarang ROR ini, ya. Kita belajar di sini tadi sudah disinggung, menjelaskan konsep rate of return, masa dapat melakukan perhitungan ROR, rate of return, terus masa mampu menggunakan metode rate of return untuk kelayakan alternatif investasi, menggunakan metode ROR untuk memilih alternatif investasi. Nah, terus mampu melakukan pemilihan alternatif investasi dengan metode incremental ROR atau ROR tambahan. Nah, ini perhitungannya. Ya. Apabila melakukan suatu investasi, nah, tentunya ada saat tertentu di mana terjadi keseimbangan antara pengeluaran yang terjadi dengan semua pendapatan. Ya. Impas ya berarti ya. Pengeluaran sama dengan pendapatan sama dengan pengeluaran, tidak ada sisa kan? Atau ya impas ya, gaji kita katakanlah 10 juta, pengeluaran kita sebulan 10 juta, ya, kan tidak ada yang bisa yang ditabung. Gitu. Nah, keseimbangan ini akan terjadi pada tingkat pengembalian yang sering dinyatakan pada tingkat bunga tertentu. Nah, tingkat bunga yang menyebabkan terjadi keseimbangan antara semua pengeluaran dan semua pemasukan pada suatu periode tertentu disebut rate of return yang disingkat dengan ROR. Dengan kata lain, ROR adalah tingkat penghasilan yang mengakibatkan nilai net present worth dari suatu investasi sama dengan 0. Ya. Jadi kita nggak bisa nabung tadi. Ya, NPW, nah ini jadi ada I bintang, ya. Ada di sini pangkatnya minus T. Nah, ya ini tadi net present worth, kita angkat pada periode T, N umur proyek, atau periode studi. Kemudian I aksen, nilai positif maupun negatif. Nih. Bintang nilai orang dari proyek suatu investasi tersebut. Nah, FT, nah bisa ini persamaannya nilai present worth dari semua pemasukan dikurangi dengan nilai present worth dari semua pengeluaran. Ya, jadi kas positif kurangi kas negatif sama dengan 0. Atau bisa pakai persamaan 3. Nah, selain menggunakan nilai present worth, perhitungan ROR dapat dilaksanakan dengan deret seragam. Nah, ini berarti pakai A. Ya. Nah, sehingga berlaku hubungan equivalent, uniform, annual revenue dikurangi dengan equivalent, uniform annual cost sama dengan 0. Ini tadi yang dalam prakteknya analisis dengan present worth lebih umum digunakan daripada metode deret seragam. Ya. Apabila dihitung net present worth sebagai fungsi daripada I, maka didapatkan nilai net present worth yang jumlahnya tak terbatas. Nah, semakin tinggi I yang dipakai, nilai MPW dapat semakin kecil dan mungkin juga semakin besar tergantung dari konfigurasi aliran kas. Apabila terdapat hubungan antara I dengan net present worth di plot dan suatu grafik, maka secara umum tampak pada gambar 1 ini terlihat grafik tersebut MPW ya, tidak berhubungan secara linear dengan I. Namun dalam prakteknya seringkali harus dilakukan interpolasi untuk menganggap hubungan tersebut terjadi secara linear. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini. Ya.
Ini net present worth-nya, ini interest rate-nya, ini I bintangnya. Nah, ini ada yang pada posisi ROR, nah ini seperti ini. Nah, tadi sudah singgung juga, ada beberapa ROR yang dikenal dalam ekonomi teknik, ada internal rate of return, ada external rate of return, ada explicit reinvestment rate of return. Nah, IR apabila diasumsikan sebagai hasil yang diperoleh langsung di investasi ke tingkat ROR yang sama. Bila hasil yang diperoleh diinvestasi pada proyek yang lain, nah, disebut ERR. Nah, sedangkan ERR digunakan untuk permasalahan di mana terdapat investasi. Ya. Nah, di sini ada IRR, ada ERR, ada ERRR, ya, ada explicit reinvestment. Nah, net positif seragam pada akhir setiap periode selama umur proyek atau diinvestasikan tersebut. Nah, pada pertemuan ini hanya IRR yang akan dibahas nih, kita nggak nyinggung. Ini nanti tambah pusing juga nanti. Kita membahas ini aja dulu. Akan dibahas khusus nanti. Nah, ini kita lihat aliran kasnya. Ya. Ini nilai sekarang 50 juta. Nah, setelah 8 tahun menjadi 150 juta. Ya. Nah, ini contoh satu, perhatian aliran kas gambar 2 tadi. Hitunglah ROR dari aliran gas aliran kas tersebut. Nah, ini tadi. Ya. Jadi P-nya sudah ada, F-nya sudah ada, A-nya berapa ini? Kan begitu. Nah. Kemudian, penyelesaiannya, nah ini malah ya. Net present worth sama dengan ini kas masuk, kas keluar. Ya. Nah, ini kas masuknya 150 juta kan di sini. Nah, ini future nih. Ya, dia memperoleh 150 juta. Dia modalnya, lihat tandanya ke bawah, negatif. Ini yang diperoleh. Nah, ini berarti kas keluarnya karena sebagai modalnya dia. Ya. Nah, ini P per F fungsi karena di sini P terhadap P dan F. Nah, ini selama 8 tahun, ya kan ini 8 tahun kan. Nah, ini harus sama dengan 0. Ya. Ini udah nggak ada ini lagi, ini karena ini presentnya atau pengeluarannya dianya. Ini pemasukan dianya selama 8 tahun 150 juta. Nah, dari persamaan tersebut dapat diketahui baru dicari nilai P per F, I, ya, 8. Nah, ini harus kita hitung dulu ini. Ya. Oke, sementara itu dulu karena saya nanti jam 3 ini harus ini apa namanya biala di kementerian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini nanti akan saya share. Ini nanti bisa dicoba. Kan udah jago sekarang. Nanti sambil, jadi cepat nanti. Mungkin adik-adik nanti pas pertemuan berikutnya udah nyiapkan nilai ini dari tabel. Ini berapa? Nilai P per F, I, aksen ini. Ya, ini bisa. Ya, jadi cepat untuk apa menghitungnya. Ya. Nah, ini nanti modelnya lain lagi aliran kas tersebut. Ya. Ini suruh mencari ROR. Ini selalu nanti di bank juga nyari ROR juga. Ya. Ini nanti ada multiple rate of return. Nah, bagaimana akhir tahun berapa yang akan ini bisa di ini dulu nanti kita coba dulu nih. Karena maaf tadi saya harus habis ngajar ini juga sambil rapat juga saya nggak concern ini yang di panas bumi ini, dokter panas bumi. Oke, sampai di sini dulu. Coba wajah-wajahnya dulu.